presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan sukacita dan ucapan syukur yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman akan disampaikan oleh Pendeta Bendelina Matatula Leba STH. Jemaat, marilah berdiri kita menyanyi. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing dan mengarahkan kita dari Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan ibadah ini,
kami mau mengaku segala dosa dan kejahatan kami, baik yang nampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Oleh kasih-Mu itu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, maka ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu dan melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi-Mu yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa minta bimbingan kuasa Roh Kudus untuk masuk dalam pemberitaan firman. Kita berdoa. Allah yang Maha Baik, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami. Khususnya hari ini ketika kami boleh kembali memuji, memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sabda-Mu. Mari Roh Kudus, tolonglah kami, bantulah kami untuk mengerti, memahami kekayaan firman Tuhan, dan buatlah kami bisa melakukannya dalam hidup beriman. Bersabdalah ya Allah, lewat firman-Mu yang kami baca di saat ini, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat mari berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Pembacaan Alkitab dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Padamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Silakan duduk. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, rasanya relevan atau rasanya sangat relevan di masa pandemi COVID-19 ini, kita diajak untuk merenungkan tentang apa itu iman. Iman adalah kata yang sangat kita kenal, karena imanlah kita disebut Kristen. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh mengerti arti dari kata iman kepada Tuhan. Oleh karena itu tidak heran banyak yang tidak bisa bertahan dalam iman. Apa sebenarnya iman itu? Ini menjadi pertanyaan penting buat kita. Alkitab dalam perikop hari ini mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa betapa pentingnya iman bagi orang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, beriman berarti meletakkan semua pengharapan kita kepada Tuhan dan menantikan karya Tuhan terjadi
dalam hidup kita sebagai bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Contoh konkretnya adalah dalam hal penciptaan, tidak ada yang tahu bagaimana cara Tuhan menjadikan alam semesta. Namun kita mengerti dan kita percaya bahwa seluruh alam ciptaan atau seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Itulah salah satu bukti dari iman. Saudaraku, pembahasan tentang iman dalam kitab Ibrani dikaitkan dengan tokoh-tokoh perjanjian lama. Yang pertama, tokoh yang bernama Habel. Bapak Ibu bisa baca dan saudara bisa baca dalam Kejadian pasal 4. Di mana ketika Habel memberikan persembahan kepada Tuhan, Habel memberikannya dengan imannya. Habel percaya Tuhan menerima persembahannya, maka diberikannya yang terbaik untuk Tuhan, yaitu anak sulung kambing dombanya. Artinya iman diwujudkan dalam pemberian persembahan kepada Tuhan. Ini juga berarti orang yang beriman nampak saat memberi persembahan. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan persembahan kita? Dalam persembahan kita adakah kejujuran? Adakah ketulusan? Saudaraku, sikap dan tindakan Habel membuat ia dinyatakan sebagai orang benar. Tetapi bagaimana dengan orang yang beriman tetapi korup? Atau katakanlah bandar narkoba yang memberikan persembahannya ke gereja. Persoalannya benar atau tidak, halal atau haram. Saudara, benar atau salah, itulah hak Tuhan. Tetapi mari belajar dari Habel bahwa persembahan itu harus dari hasil kerja atau keringat sendiri dengan melakukan hal yang benar. Artinya beriman berarti memberi dengan benar. Tokoh yang kedua yang dikaitkan dengan iman dalam bacaan kita adalah Henok. Henok juga tercatat sebagai tokoh iman. Iman Henok diukur atau dilihat dari hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dikatakan seumur hidupnya Alkitab mencatat bahwa selama 365 tahun ia akrab dan berkenan kepada Tuhan. Henok adalah keturunan ketujuh dari Adam. Dikatakan hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, apa yang membuat menyenangkan hati Tuhan? Saudaraku, dalam perjanjian lama selain ibadah dan pemberian korban, ada hal lain yang menyenangkan hati Allah, yaitu melakukan tindakan kasih, keadilan dan kebenaran kepada Tuhan juga sesama. Itu berarti menyenangkan hati Tuhan terwujud pada sikap dan perilaku yang baik, menyenangkan sesama seturut dengan kehendak Tuhan. Ingat, catatannya adalah bukan menyenangkan sesama sesuai dengan apa yang mereka mau, tetapi menyenangkan mereka sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Tuhan. Saudaraku, dalam Kejadian 3 ayat 22 sampai 24 jelas bahwa Henok hidup bergaul akrab dengan Allah. Ia tidak ada lagi dikatakan sebab dia diangkat oleh Allah. Saudaraku, penulis Ibrani mengkaitkan iman dengan hubungan yang akrab dengan Tuhan melalui melakukan kasih dalam hidup dan firman Tuhan. Sehingga catatan penting di sini, dia diangkat oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tokoh yang ketiga yang dikaitkan oleh penulis Ibrani dalam hal iman adalah Nuh. Dikatakan iman Nuh nampak pada ketaatan melakukan perintah Tuhan, di mana Nuh membuat bahtera sesuai dengan perintah dan petunjuk dari Tuhan. Nuh hanya melakukan apa yang Tuhan mau.
Nuh percaya akan janji Tuhan bahwa akan ada air bah. Ia dan keluarganya akan diselamatkan dari air bah itu. Nuh mempersiapkan bahtera dan mempercayakan masa depan keluarganya pada Tuhan. Ketaatan Nuh yang luar biasa inilah yang menjadi contoh iman bagi kita. Ibu bapak saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Penulis kitab Ibrani mau mengajarkan kita bahwa seharusnya kita harus hidup dalam iman. Yang pertama, diharapkan dari kita selalu taat pada perintah-perintah Tuhan. Taat berarti melakukan perintahnya, baik dalam situasi yang senang atau susah. Misalnya ada orang yang mungkin mengeluh, bagaimana mau taat kalau usaha rugi terus? Bagaimana mau taat kalau badan sakit terus, gak sembuh-sembuh? Bagaimana mau taat kalau rumah tangga hancur? Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, masalah pasti selalu akan ada. Tetapi orang beriman akan tetap setia dan taat pada perintah Tuhan. Hal yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hal yang harus dilakukan sesuai dengan kerinduan penulis Ibrani ini adalah kita diharapkan untuk terus memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan. Saudaraku, selama pandemi kurang lebih 7 bulan gereja ditutup. Gereja tidak terbuka untuk beribadah. Gereja tidak lagi dilaksanakan aktivitas-aktivitas pelayanan. Saudara-saudaraku, namun kita bersyukur kita tetap beribadah. Kita tetap berhubungan akrab dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun melalui ibadah virtual. Saudara-saudaraku, kita bersyukur juga kalau GPIB punya sarana yang begitu banyak untuk bisa mendekatkan kita dengan Tuhan. Ada Sabda Bina Umat yang bisa dibaca pagi dan sore, ada morning call, night call, ada komunitas baca Alkitab, ada radio GPIB dengan renungan pagi dan malam. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, artinya pandemi COVID-19 membuat kita lebih banyak waktu bersama dengan Tuhan. Dalam persekutuan, juga dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita berjalan bersama dengan Tuhan setiap saat. Maka kita akan menjadi orang yang berkenan di hadirat Tuhan. Hal yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku yang diharapkan oleh penulis Ibrani adalah kita harus mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup. Maka Tuhan yang kita imani itu, yang kita imani di dalam Yesus akan menyertai dan memberkati kehidupan kita. Saudaraku, iman selalu dihubungkan dengan tindakan atau perbuatan seseorang di hadapan Allah. Atau dengan kata lain bahwa iman tidak hanya dengan pengakuan aku percaya kepada Tuhan. Tetapi beriman harus nyata dalam tindakan. Saudaraku, ingat bahwa beriman kepada Yesus bukan untuk 1 hari, bukan seminggu, bukan 7 bulan atau 5 tahun, tetapi seumur hidup. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, iman yang benar adalah iman yang hidup, yang terus bertumbuh dan berkembang untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Beriman teguh pada jalan damai.
Jemaat bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, mari bersatu hati, bersyukur dan bergumul bersama di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Allah yang kami puji dan sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kalau pada hari ini kembali boleh menjadi bahagian kami untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah kami berkenan di hadirat-Mu Tuhan, menjadi dupa yang berbau harum bagi kemuliaan-Mu. Berkati semua yang mengambil bahagian, baik kami pelayan-pelayan-Mu maupun jemaat-jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Kiranya ibadah ini sungguh membawa sukacita dan berkat bagi setiap kami. Ya Allah, Bapa di sorga, terima kasih untuk iman dan kesetiaan yang masih Tuhan tanamkan dalam diri kami masing-masing. Karena 7 bulan sudah berlalu tanpa pertemuan, tanpa tatap muka dengan sesama jemaat, kami semua masih setia mengambil bahagian dalam ibadah. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ini juga iman yang boleh kami tunjukkan kepadamu, ya Allah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus membimbing kami, sehingga kami tidak hanya cakap untuk mendengar, tapi bisa dan mau melakukannya dalam kehidupan beriman. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami menyerahkan sepenuhnya perjalanan kehidupan kami dalam tangan-Mu, khususnya dalam berjemaat. Mari Tuhan berkati seluruh gerak pelayanan dan dinamika pelayanan jemaat-Mu Tuhan, dari persekutuan, kesaksian, dan pelayanannya kiranya tetap berkenan di hadirat Tuhan. Bapa berkati para presbiter, jemaat Genta Kasih, bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Berkati pengurus ke-6 Pelkat, Komisi BPPJ, karyawan-karyawati gereja, dan koster. Bersama juga dengan seluruh talenta yang ada di jemaat-Mu, baik organis, kantoria, tim multimedia, dan semua orang yang terlibat. Terima kasih Tuhan, ikat kami dalam satu rangkaian pelayanan yang saling menopang, sehingga pelayanan kami berkenan sungguh di hadirat Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu Tuhan yang saat ini dalam pergumulan. Tuhan mengenal mereka lebih daripada kami, mereka yang sakit tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Nyatakanlah kuasa dan mujizat-Mu bagi mereka. Berikan kesabaran, ketabahan, dan kekuatan iman untuk terus bertekun dan terus berserah dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga ya Tuhan lewat kesabaran, ketabahan mereka, nama Tuhan juga boleh dipuji dan dimuliakan. Kami rindu mereka dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami pergumulan akibat pandemi COVID-19, Tuhan Engkau yang sangat mengerti, banyak yang mengalami kelemahan, kekurangan, keterbatasan, bahkan kehilangan pekerjaan. Engkau sumber segala berkat, tetap memberkati anak-anak-Mu Tuhan,
dengan cara yang ajaib. Begitu juga Engkau memberkati setiap usaha dan kerja dari setiap anak-anak-Mu, biarlah mendatangkan berkat Tuhan untuk mereka. Kami juga berdoa ya Allah Bapa di sorga, untuk anak-anak kekasih kami yang Tuhan anugerahkan. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan, karena dalam kondisi ini anak-anak kami juga masih tetap belajar, tetap menuntut ilmu, bahkan berupaya semaksimal mungkin mengikuti setiap aktivitas baik gereja maupun di sekolah, walaupun melalui daring atau online. Terima kasih Tuhan, buatlah mereka tetap setia kepadamu. Allah Bapa di sorga, anak-anak muda kami dalam pergumulan mereka, Tuhan juga ikut campur tangan. Kami teringat orang-orang tua kami yang lanjut usia, baik yang bersama dengan kami maupun yang jauh dengan kami dimanapun berada. Jaga pelihara mereka Tuhan, beri kasih sayang-Mu untuk mereka, biarlah hari tua mereka menjadi indah, karena selalu ingin dekat bersama dengan Tuhan. Allah Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa kepadamu Bapa, untuk kehidupan kami bernegara. Mari Tuhan berkati negeri kami Indonesia, di tengah-tengah masalah yang ada, di tengah-tengah pergumulan, kami tetap bersyukur Tuhan menempatkan anak-anak Tuhan, Tuhan menempatkan orang-orang baik untuk menjadi pemimpin-pemimpin negeri kami. Tapi tetap masih ada kelemahan, ada kekurangan. Mari Tuhan beri hikmat, akal budi, beri wibawa ilahi-Mu untuk para pemimpin negeri kami Tuhan. Sehingga mereka mampu mengambil sikap dan keputusan yang tepat di saat-saat yang dibutuhkan. Tuhan, saat situasi negeri kami dalam 2 minggu terakhir sedang mengalami banyak masalah, demo-demo yang terjadi ya Tuhan, karena penolakan atau rasa keberatan mereka dengan RUU Cipta Kerja. Tuhan berkati supaya ya Tuhan persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan, biarlah kami semua belajar memahami apa yang dibuat untuk kebaikan seluruh rakyat banyak. Bapa di sorga, kami mohon damaikanlah negeri kami Indonesia, supaya ya Tuhan negeri ini boleh terus bertumbuh, berkembang, dan di dalamnya kami hidup dengan aman dan nyaman. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa juga Tuhan bagi setiap orang dengan masalahnya sendiri. Tuhan mengerti, mengenal mereka secara pribadi. Mari Tuhan Engkau tilik kami satu persatu. Engkau melihat keadaan kami. Inilah doa kami Tuhan. Terima dan sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Persembahan dapat ditransfer melalui rekening yang sudah tertera di warta jemaat. Dapat dimasukkan di kotak yang sudah disediakan oleh gereja.
dan dapat disetorkan ke majelis sektor masing-masing. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mohon perhatiannya untuk warta lisan, Minggu 25 Oktober 2020. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Guntakasih Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Bendelina Matatulaleba STH, Majelis bertugas, organis, pemandu lagu, operator multimedia yang telah melayani dalam pelayanan ibadah minggu streaming ini. Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Majelis Jemaat juga mengucapkan terima kasih atas persembahan dan sumbangan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah kami terima sepekan yang lalu. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan dalam warta jemaat hari ini, mohon warga jemaat menyampaikan permasalahannya ke kantor sekretariat Majelis Jemaat setiap hari kerja, supaya dapat diperbaiki sebagaimana mestinya. Kiranya Tuhan memberkati. Sekian, terima kasih atas perhatian jemaat. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Saudaraku, pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja,
masyarakat, dan bangsa. Di setiap janjiku dan setiap doaku, juga langkah imanku, Tuhan bersamaku. Tiap gunungku tempuh, harapanku pun teguh, rahmat Tuhan beserta, hanya anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Tiap jiwaku rengkuh, tiap hatiku sentuh, ku bagikan damai-Nya karena anugerahnya. Air mata pun reda oleh sabda kasih-Nya. Ia luka hilanglah karena anugerahnya. Tuhan beri anugerahnya, Tuhan beri kuasanya. Kristuslah di dalamku, aku menang bersamanya. Jemaat, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.